Pernahkah kamu membayangkan, seorang wanita polos bersahaja yang setiap hari menyajikan teh hangat di rumahmu, ternyata memiliki jejak masa lalu yang teramat legam dan penuh dengan rahasia? Awalnya, kehadiran Bu Indah di rumah kami hanyalah untuk menggantikan posisi pengasuh dan pembantu rumah tangga yang mengundurkan diri. Raut wajahnya teduh, penampilannya selalu bersahaja, dan usianya sudah menginjak 48 tahun. Namun, ketika roda takdir memutar situasi dan membuat rumah kami sepi di tengah malam, tabir misteri itu perlahan terkuak. Sebuah ketidaksengajaan saat mengembalikan kunci rumah yang jatuh di depan kamarnya, justru menyeretku pada fakta mengejutkan dari masa lalu sang pembantu paruh baya. Fakta yang mengubah total pandanganku dan membawa kami pada situasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebelum kita membongkar rahasia di balik lemari kamar Bu Indah, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Sudah? Mari kita mulai. Di usianya yang hampir kepala 5, Bu Indah bukanlah art pada umumnya. Meskipun usianya jauh di atas istriku, pembawaannya yang tenang, tutur katanya yang halus, serta aura kedewasaannya seringkali menghadirkan atmosfer yang berbeda di rumah ini. Namaku Danu, usia 31 tahun, dan istriku bernama Sekar, usia 28 tahun. Kami baru memiliki seorang anak yang masih balita. Karena kami berdua sama-sama bekerja di perusahaan swasta, peran seorang art sangat vital. Bu Indah hadir bak angin segar, rumah selalu tertata rapi, masakan selalu cocok di lidah, dan anak kami pun sangat tenang jika bersamanya. Semuanya berjalan harmonis dan penuh rasa hormat selama 4 bulan pertama. Sampai akhirnya, dinamika rumah ini berubah ketika Sekar harus pergi keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya sekaligus berlibur membawa anak kami selama 1 minggu. Karena pekerjaan kantor yang menumpuk, aku terpaksa tidak bisa ikut. Praktis, di rumah 2 lantai yang sunyi itu, hanya tinggal aku dan Bu Indah berdua. Di hari-hari pertama, suasana masih terasa biasa. Namun, berada di rumah sepi hanya berdua dengan wanita dewasa seperti Bu Indah mulai menimbulkan kecanggungan yang aneh. Suatu sore sepulang kerja, aku duduk melamun di ruang tengah. Bu Indah datang membawakan secangkir teh hangat dan camilan. Sore itu, ia tidak mengenakan pakaian kerjanya yang biasa. Ia memakai daster longgar berwarna gelap dengan rambut panjangnya yang sedikit bergelombang terurai bebas, tanpa hijab yang biasa ia gunakan jika ada istriku. Ini tehnya, Mas Danu. Mumpung masih hangat diseruput dulu, ucap Bu Indah lembut. Terima kasih, Bu Indah. Kok belum istirahat? Jawabku memecah canggung. Bu Indah tersenyum tipis, lalu berdiri bersandar dekat meja hias. Tatapan matanya yang tajam namun teduh seolah menyembunyikan sejuta kenangan. Rumah kalau sepi begini bikin teringat masa lalu ya, Mas. Dulu ibu juga pernah tinggal di rumah besar seperti ini. Tapi situasinya beda. Celetuknya pelan sebelum akhirnya pamit ke dapur. Puncak dari cerita ini terjadi pada malam kelima. Sekitar pukul 11 malam, hujan deras mengguyur luar rumah. Aku yang terbangun karena haus berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati lorong dekat kamar Bu Indah, aku melihat seuntai kunci rumah tergeletak di lantai depan pintunya yang sedikit renggang. Maksud hatiku hanya ingin memungut kunci itu dan mengembalikannya. Aku mengetuk pintu pelan. Bu Indah, kunci rumah jatuh di luar. Panggilku. Tidak ada sautan. Karena pintu tidak terkunci rapat dan sedikit terdorong, pandanganku tak sengaja tertuju pada sebuah album foto bercover kulit tua yang terbuka di atas mejanya. Dari balik celah pintu, aku bisa melihat lembaran foto-foto masa muda Bu Indah yang begitu glamor. Di foto itu, ia tampil dengan gaun mewah, perhiasan berkilau, dan berdiri mesra berdampingan dengan seorang pria parubaya kaya raya di sebuah restoran mewah. Belum sempat aku memalingkan wajah, pintu kamar mandi di dalam kamar terbuka. Bu Indah keluar dengan gaun santainya. Ia terkejut melihatku berdiri di ambang pintu sambil memegang kunci. Mas Danu, ada apa malam-malam? Tanyanya dengan nada suara terperanjat, namun perlahan kembali tenang. Dengan gagu aku menyerahkan kunci tersebut. Maaf Bu Indah, kuncinya jatuh di depan. Dan saya tidak sengaja melihat album foto itu. Bu Indah menatap album foto itu, lalu menghela napas panjang.
Bukannya marah, ia malah menarik nafas dalam dan menutup pintu kamar secara perlahan dari dalam. Duduklah sebentar. Mas Danu. Tidak apa-apa. Mungkin memang sudah takdirnya Mas melihat itu. Tutur Bu Indah pelan sambil mengisyaratkan aku duduk. Di malam yang dingin dan sunyi itu, Bu Indah akhirnya membagikan rahasia besar hidupnya. Di masa mudanya, ia pernah menjadi istri simpanan seorang pengusaha kaya selama bertahun-tahun dan melimpah dengan kemewahan. Namun setelah sang pengusaha meninggal dan keluarganya mengambil seluruh aset, Bu Indah memilih pergi, menepi dari dunia malam, dan menyembunyikan identitas aslinya dengan menjadi seorang art yang sederhana. Ibu sudah membuang masa lalu itu, Mas. Tapi kadang, jika suasana rumah sepi dan dingin seperti ini, naluri lama ibu untuk diperhatikan pria seringkali muncul kembali. Bisik Bu Indah dengan tatapan mata yang penuh makna mendalam. Jujur, kejujuran dan aura pengalaman dari wanita parubaya di hadapanku itu seketika meruntuhkan sekat canggung yang ada. Rasa penasaran dan suasana malam yang kian larut membuat batas antara majikan dan pembantu perlahan memudar di dalam kamar tersebut. Hingga akhirnya istri dan anakku kembali dari luar kota 2 hari kemudian. Bu Indah kembali bertransformasi menjadi art yang sopan, santun, dan sangat keibuan. Tidak ada yang berubah dari pandangan orang lain. Namun, setiap kali mata kami tak sengaja berpapasan di sudut rumah, ada rahasia kelam dan manis yang terikat di antara kami berdua.